Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya matriks dan analisis statistik. Pada matriks dan analisis statistik ini, kita akan mengenal yang namanya kernel dan juga konvolusi. Nah, kenapa diperlukan konvolusi dan kernel ini? Nah, misalnya saya punya gambar nanti dalam bentuk matriks. Katakanlah di sini ada matriks A yang isinya adalah gambar kucing. Nah, nanti gambar ini misalnya saya punya gambar dengan resolusinya 1000 kali 1000 piksel. Adalah gambar kucing. Gambar kucing ini, misalnya kalau saya ingin membuat blur dari gambar kucing ini, saya akan blurkan gambar kucing ini. Proses untuk blur ini nanti akan menggunakan konsep yang namanya perkalian matriks. Jadi misalnya ada perkalian matriks seperti ini, misalnya ada matriks A akan dikalikan dengan B. Nanti di mana nanti A akan mempunyai size atau ukurannya adalah M kali N, dan juga B-nya nanti punya ukuran adalah N dikalikan O. Perlu kita tahu bahwa ketika dalam perkalian matriks ini nantinya jumlah kolom si A ini harus sama dengan baris dengan yang B, karena itu adalah sebuah persyaratan dari perkalian. Di sini nantinya teman-teman akan mengenal yang namanya perkalian dot matrix dan juga perkalian cross. Nah, contohnya, misalnya saya punya di sini matriks A, ukurannya adalah 3 kali 4. Ada isinya 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 2, dan 1, 3, 2, 2. Kemudian ada juga matriks B. B-nya dia ukurannya adalah 4 kali 2. Ada 1, 3, 3, 2, 2, 5, 1, 4. Kalau kita lihat di sini, dia punya kolom dan juga barisnya adalah sama. Jadi nanti kalau kita kalikan di sini, yang kita kalikan adalah baris di sini, kita akan kalikan dengan kolom yang sebelah sini. Dan juga kemudian nanti selanjutnya kita akan kalikan ini lagi dengan yang sebelah sini. Nanti caranya bagaimana? Caranya akan A dikalikan B itu sama dengan C, yang hasilnya adalah 2 dikalikan 1, 2 kalikan 1 ditambah 1 dikalikan 3, kemudian ditambah 4 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 1. Hasilnya adalah 16. Ini adalah baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya kita kalikan lagi sebelah sini, nanti 2 kali 3, 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 4 kali 5 ditambah 3 kali 4. Berarti di sini nanti ada 40. Kemudian bawahnya nanti 21, kemudian ada 16. Kolom selanjutnya 24 dan juga 27. Nah, disinilah hasil dari perkalian matriks. Kemudian nanti kita akan mengenal juga selain perkalian dot dan juga cross, kita akan mengenal yang namanya perkalian konvolusi. Jadi perkalian konvolusi ini, jadi misalnya A dikalikan dengan B tadi, itu A akan dikonvolusikan
dengan B yang hasilnya adalah C. Jadi maksudnya nanti A ini akan dikonvolusikan dengan sesuatu yang ada di matriks B. Nah, secara matematis konvolusi itu juga ada yang biasanya nanti prosesnya akan continue, tapi nanti kita akan fokus untuk yang dari sisi discrete-nya. Nah, misalnya tadi ya saya sudah punya matriks A. Matriks A tadi kan ukurannya 1000 kali 1000. Misalnya kemudian nanti jadikan 1000 kali 1000 tadi isinya adalah gambar kucing gitu kan. Nanti kita akan mengeblurkan tadi dengan cara kita menyiapkan satu jenis metrik yang ukurannya misalnya B-nya ini adalah 3 kali 3. Nah, kita akan mengeblurkannya dengan matriks ini. Nanti kita akan kalikan. Jadi definisi B ini itu sebagai matriks pengalinya yang biasanya kalau dijumlahkan biasanya adalah totalnya 1 atau 0. Jadi kita akan pakai yang 1 ya. Biasanya totalnya hasilnya adalah 1. Jadi misalnya B-nya ini, B-nya itu misalnya kita isikan di sini jadi 1/9. Kan 3 kali 3 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9. Seperti ini. Jadi nanti karena A-nya tadi, katakanlah kita A-nya anggap saja dari sisi A-nya, kita ambil aja ya sisi A-nya, kita ambil karena 1000 kali 1000 kan besar, kita ambil yang 6 kali 6 aja. Jadi B-nya tadi kan 3 kali 3, kemudian A-nya adalah 6 kali 6. 6 kali 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Orang satu lagi. Seperti ini. Nah, dari sini gitu kan, nanti kita akan cari, jadi nanti si B-nya adalah matriks konvolusinya, jadi bagaimana nantinya untuk pengerjaannya gitulah, sebenarnya itu sangat sederhana sekali. Jadi nanti dari matriks A ini akan dikonvolusikan dengan matriks pekalinya B. Nah, B ini biasanya kita akan sebut sebagai kernelnya, jadi akan kita sebut sebagai kernel. B ini adalah atau bisa juga kita sebutkan adalah filternya. Seperti itu. Nah, dari sini nantinya matriks B ini itu akan kita kalikan dengan A. Nah, caranya bagaimana? Nantinya sebetulnya secara statistiknya kita akan matematisnya gitu, kita akan kalikan seperti ini. Jadi yang pojok sebelah sini, mulai dari pojok sebelah sini tadi kita akan kalikan yang sebelah sini. Jadi nanti karena ini 3 kali 3, kita akan ambil juga yang sebelah sini dulu. Yang pertama, dikalikan yang pertama. Jadi nanti urutannya sebenarnya seperti ini. Terus kemudian ini kali ini, ditambah ini kali ini. Jadi urutannya sebenarnya dari pojok sebelah kanan atas dulu dikalikan dengan pojok sebelah kiri bawah. Tapi biasanya karena kernel ini selalu ini ya, jadi kernel ini akan selalu hasilnya totalnya 1 dan yang pasti dia akan mirroring. Jadi kita akan kita kalikannya adalah secara sederhana aja, jadi tetap seperti biasanya saja. Kemudian di sini nanti selanjutnya setelah proses yang ini kita akan kalikan sebelahnya lagi di sini. Begitu seterusnya. Setelah ini dikalikan, jadi ini dikalikan dengan 3 kali 3 di sini, kemudian ini dikalikan 3 kali sini. Nah, dari sini sebetulnya nanti kalau misalnya kita tuliskan secara ini ya, kalau kita sudah tuliskan nantinya matriks ini nanti ketika A-nya itu dikonvolusikan dengan B yang hasilnya C, itu nanti misalnya si A-nya ini adalah 6 kali 6 dikonvolusikan dengan B yang 3 kali 3,
nanti hasil dari C-nya ini nantinya akan ada, dia hanya diambilnya adalah 4 kali 4 saja. Jadi nanti hasilnya itu dia akan hanya berada di tengah-tengah di sini. Jadi yang nanti hasilnya akan ada cuma di tengah-tengah sini saja. Jadi yang tepi-tepi ini itu akan hilang. Jadi simetrik, kalau misalnya kita punya seperti ini, kalau kita udah mengalihkan seperti ini tadi, jadi C-nya di sini, hasilnya adalah misalnya 1. Jadi ini kalikan 1/9 kalikan 1, kemudian ditambah dengan 1/9 kalikan 2, 2/9, ditambah 1/9 kalikan 3, 3/9, ditambah lagi dan seterusnya. Kita akan kalikan, dijumlahkan, kalikan, jumlahkan, dan seterusnya sampai nanti ini akan terbentuk matriksnya. Namanya adalah perkalian pair wise. Jadi simetrik C ini kalau kita view hasilnya adalah blurring dari sisi metrik gambar A tadi. Jadi kalau tadi kan A-nya kan adalah 1000 kali 10 pixel nih katakanlah, karena kita cuma ambil 6 kali 6 saja. Jadi sebetulnya matriks C ini adalah hasil dari blurring dari gambar A tadi yang versinya adalah 1000 kali 1000 pixel. Ini adalah hasil dari blurring lagi. Kemungkinan yang lainnya, misalnya saya mau selain blurring, saya akan filter yang lainnya. Jadi filternya ini akan saya ganti lagi dengan filter yang lain, yaitu filter sharpening. Jadi misalnya ada gambar nanti yang sedikit ngeblur gitu kan, bisa kita bikin sedikit sharp atau tajam. Nah nanti B-nya ini akan diganti dengan B-nya adalah sharpening. Misalnya sharpening di sini sama ya, masih 3 kali 3 juga. Katakanlah contohnya adalah kalau sharpening itu nanti ada 0, min 1, 0, kemudian min 1, 5, min 1, kemudian 0, min 1, 0. Nah, masih sama, jadi gambar yang ini akan kita kalikan dengan B-nya yang kernel ini. Jadi kernel atau filter yang ini. Kita akan kalikan. Nantinya dia akan mendapatkan C-nya. Misalnya berapa? Jadi dari ini dulu kita kalikan sama nanti akan begitu seterusnya. Jadi nanti hasilnya adalah 0 kali 1 itu 0 dikurangi 2 ditambah 0 kurangi 7 ditambah 40 dikurangi 9 ditambah dengan 0 itu sama dengan 20. Dan begitu pun seterusnya. Nanti di sini C-nya ini dia akan bentuknya adalah 4 kali 4 matriksnya. Kalau kita lihat di sini bahwa di ini nanti hasil dari sharpening dari gambar si A tadi, sama seperti yang blur tadi. Oke, jadi tadi kita kan sudah gambar tadi, yang gambar kucing tadi sudah kita blur, kemudian nanti juga bisa di sharpening atau mungkin diberi tonton tertentu gitu kan. Kita bisa menggunakan kernel-kernelnya sendiri. Jadi nanti akan ada banyak filter-filternya. Yang di sini, yang tadi, di sini akan banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kemudian tapi kalau kita tahu dengan menggunakan perkalian matriks ini, matriks konvolusi ini, seperti ini sebetulnya itu ada problem. Sebenarnya ada problem karena akan terjadi kehilangan angka. Jadi misalnya tadi kan kalau misalnya ini 6 kali 6 dikalikan dengan B-nya 3 kali 3 di sini, kalau kita kalikan seperti ini tadi yang diambil cuman yang ada di tengah-tengah sini saja. Jadi hasilnya cuman jadi 4 kali 4 aja. Jadi akan ada kehilangan matriksnya. Jadi ada lossy di sini nantinya. Nah, karena tadi perhitungannya kan 3/3 tadi, jadi 3 kali 3 ini, 3 kalikan 11 ini, 3 kalikan sebelahnya lagi, begitu seterusnya. Nah, karena seharusnya gitu kan, gambar ketika gambar ukurannya 6 kali 6, harusnya itu juga harus menjadi 6 kali 6 juga. Jadi bagaimana gitu kan cara mengatasi problem seperti ini.
Sebetulnya banyak caranya ya, tapi kita akan salah satunya aja dapat menggunakan yang namanya filling atau filling fill gap. Jadi nanti kita misalnya kita punya matriks A tadi yang 6 kali 6 gitu kan. Jadi matriks yang A 6 kali 6 ini nanti kita akan tambahkan di ujung-ujungnya menjadi 1 pixel. Jadi misalnya 6 kali 6 ini kita akan tambahkan ujung-ujungnya itu menjadi 1 pixel di atas dan di bawahnya. Di 6 kali 6 ini berarti nanti kita akan ubah menjadi 8 kali 8. Di A-nya tadi yang 6 kali 6 kita akan ubah menjadi 8 kali 8. Jadi misalnya tadi A-nya, jadi kan tadi A-nya ada 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. Nah, kita akan fill. Jadi di samping-sampingnya ini kita akan tambahkan 1 pixel di atas, di bawah, di samping kanan dan samping kiri ini. Jadi misalnya di sini kita diisikan dengan nilai terdekatnya. Jadi biasanya bisa kita isikan nilai terdekatnya, atau bisa juga kita tambahkan seperti angka 0 gitu juga boleh. Jadi bisa nilai terdekat atau 0. Jadi penambahan pixel-pixel di ujung ini itu bisa kita sebutkan sebagai padding. Jadi nanti bisa kita tambahkan di sini misalnya nilai terdekatnya ya. Sini ada 1. Kita akan isikan berarti seperti ini. Jadi nanti ukurannya adalah A-nya adalah 8 kali 8. Kita tambahkan. Kenapa kita tambahkan seperti ini? Jadi biar matriksnya itu tetap sama. Jadi tetap akan sama 6 kali 6 di sini. Jadi nanti yang diambil adalah yang sebelah sini. Jadi dia akan tetap utuh, tidak terjadi kehilangan losinya. Di sini tadi bisa jadi kita ganti 0. Jadi bisa 0 atau nilai terdekatnya. 0 atau nilai terdekatnya. Nah, jadi intinya kalau jika kita punya matriks tadi yang dikonvolusikan, maka nilainya itu akan berkurang nantinya. Jadi untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan yang namanya padding. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini. Jadi misalnya kita punya A-nya adalah M kali N. Akan dikonvolusikan dengan matriks B-nya adalah P kali P. Jadi nanti hasilnya si C-nya adalah M dikurangi P ditambahkan dengan 1. Kemudian satunya lagi N dikurangi P ditambahkan dengan 1. Ini hasil dari C-nya. Nah, karena seperti ini biasanya ya matriks kernelnya ini dia akan ukurannya selalu ganjil. Jadi si kernel ini tadi itu akan ukurannya selalu ganjil. Nah, dari rumus ini gitu kan, agar tidak terjadi kehilangan tadi lossy, maka harus ditambahin paddingnya. Jadi di sini harus ditambahin biar tidak terjadi kehilangan. Jadi nanti bisa juga kalau kita tuliskan, karena tadi kan kita harus expand ya. Jadi kita expand matriksnya A tadi. Jadi misalnya matriks A tadi kita expand. Kita expandkan matriks A tadi yang M kali N ini, kita expandkan menjadi A-nya itu M ditambah dengan 2 dengan N-nya ditambahkan dengan 2 juga. Jadi kalau misalnya tadi 6 kali 6 ini ketika ditambahkan dengan 2 menjadi 8 kali 8. Jadi kalau misalnya kita melakukan konvolusi, jadi lengkapnya nanti
seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kalau kita tuliskan di dalam program gitu kan, misalnya kita punya fungsi di sini, fungsi filtering. Jadi kita tuliskan function filtering dengan inputnya adalah A, B. Nah, si A-nya ini kita akan expandkan dulu. Kemudian C-nya adalah A dikonvolusikan dengan B. Kemudian return C. Jadi seperti ini. Oke, ini saja untuk pertemuan kali ini. Jika masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.